Pada zaman dahulu kala, hiduplah seekor ular raksasa bernama Baru Kelinting. Tidur bertapa di sebuah gunung. Setelah beratus tahun lamanya, ada dua orang penduduk desa yang sedang mencari binatang di dalam hutan di gunung itu. Karena kelelahan, mereka beristirahat dan bersandar di batang pohon yang tumbang. Tapi alangkah terkejutnya dua orang itu ketika menyadari bahwa yang dibuat sandaran adalah badan seekor ular raksasa. Seketika mereka berdua bergegas keluar dari hutan dan menuju ke desa. Kemudian mereka memberitahu seluruh penduduk desa tentang apa yang mereka temukan di hutan. Akhirnya, seluruh penduduk desa berbondong-bondong menuju ke hutan untuk menangkap ular raksasa tersebut dan dijadikan santapan. Penduduk desa berhasil menangkap ular dan membawa dagingnya ke desa untuk dimasak. Tak berapa lama, penduduk desa berkumpul untuk makan sate bakar bersama. Sementara itu, arwah Baru Kelinting menjelma menjadi sosok anak kecil. Karena perutnya terasa lapar, ia berjalan dari gunung turun ke desa untuk mencari makanan. Sesampainya Baru Kelinting di desa, dia mencoba meminta makanan kepada setiap orang yang dijumpainya. Namun kasihan, tak seorang pun mau memberikan setusuk sate kepadanya. Malahan dia dicaci, dimaki, dan diusir oleh penduduk desa. Tetapi ada satu nenek tua yang merasa iba kepada Baru Kelinting, kemudian memberikan sate kepadanya. Baru Kelinting sangat gembira dan lahap makan sate pemberian nenek. Setelah selesai makan, Baru Kelinting berterima kasih kepada nenek dan berpesan untuk bersiap-siap bahwa sebentar lagi akan ada banjir bandang yang melanda desa ini. Nenek itu mengingat ucapan Baru Kelinting dan menyiapkan perahu sampan di belakang rumahnya. Di lain tempat, Baru Kelinting berada di lapangan dan menancapkan tusuk lidi bekas sate yang dimakannya ke dalam tanah. Kemudian, Baru Kelinting mengumpulkan seluruh penduduk kampung untuk menantang mereka. Apakah ada yang bisa menarik lidi itu sampai tercabut dari dalam tanah? Satu persatu penduduk kampung, dari anak-anak hingga orang tua, mencoba untuk mencabut batang lidi itu. Tapi tidak ada satupun yang sanggup. Setelah semua orang menyerah, Baru Kelinting mendekati batang lidi itu dan dengan satu hentakan berhasil mencabut batang lidi itu. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba muncul mata air yang menyembur dari dalam lubang bekas lidi ditancapkan. Semakin lama, air yang keluar semakin deras. Warga desa menjadi panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Karena air semakin lama semakin tinggi, hingga menjadi banjir bandang. Tak berapa lama, air menenggelamkan seluruh desa, kecuali nenek yang memberi makan Baru Kelinting. Ia selamat karena sudah mempersiapkan sampan sesuai anjuran Baru Kelinting. Nah, adik-adik, demikianlah cerita legenda Rawapening di lembah gunung Telomoyo. Pesan moral dari kisah ini adalah kita harus senantiasa menghormati dan menolong orang lain yang membutuhkan tanpa memandang status atau latar belakang orang itu. Selalu berbuat baik kepada sesama ya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Dadah.